Your mother and I have been constantly by Face of the marvels I have seen. Hai, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali merekap alur cerita film klasik yang keren. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Solomon and Sheba, yang dirilis tahun 1954. Dibintangi oleh aktor Yul Brynner dan artis cantik Gina Lollobrigida. Filmnya sendiri mengisahkan tentang kehidupan Raja Solomon, penguasa Yerusalem yang kerajaannya terkenal makmur dan kaya raya. Raja Solomon dikenal sebagai raja yang punya kepribadian yang sangat bersahaja, penuh kasih sayang dan adil dalam memimpin bangsanya. Namun permusuhannya dengan Raja Fir'aun membawa penguasa Yerusalem tersebut masuk ke dalam konflik yang sangat rumit. Saat Raja Fir'aun menugaskan seorang wanita cantik bernama Ratu Sheba untuk menyesatkan iman Raja Solomon yang dikenal taat kepada ajaran agamanya. Penasaran dengan keseruan filmnya? Tak perlu berlama-lama. Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah perbatasan antara Mesir dengan Israel. Dua kerajaan yang selalu dilanda konflik dan pertikaian. Kejadian tersebut terjadi pada masa kekuasaan Raja David, atau 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus dari Nazaret. Selain karena perluasan wilayah kekuasaan, permusuhan antara Israel dengan Mesir tersebut salah satunya dipicu oleh sentimen agama dan perbudakan. Raja Fir'aun tidak ingin pengaruh dari Raja David yang anti terhadap perbudakan cepat atau lambat akan menghilangkan tradisi turun-temurun di kerajaannya, yang selama ini terbiasa dengan budaya perbudakan, penindasan, dan kekuasaan absolut dari sosok Fir'aun yang mereka pertuhankan. Is my brother here? Prince Adonijah is at the top of the hill. Raja David dikaruniai dua putra mahkota, bernama Pangeran Adonijah dan adik kandungnya bernama Pangeran Solomon. Dua putra mahkota yang punya karakter bertolak belakang. Pangeran Adonijah dikenal sebagai kesatria yang suka berperang. Dia diangkat oleh ayahnya menjadi panglima perang yang memimpin pasukan Israel untuk melawan pasukan Mesir di perbatasan. Sedangkan adiknya bernama Pangeran Solomon dikenal sebagai seorang penyair yang punya kepribadian lemah lembut, penyayang, dan tidak menyukai kekerasan. Even then, these boundaries were kept ablaze with the Adonijah, Prince of Israel. Di suatu hari, saat Pangeran Adonijah sedang memimpin pasukannya yang berjaga di perbatasan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan kereta kuda yang mendatangi pasukannya. Awalnya, Pangeran Adonijah menyangka kalau yang datang adalah mata-mata pasukan Fir'aun. Namun setelah sampai dia terlihat terkejut. Ternyata yang datang adalah Pangeran Solomon. Sang kakak kemudian membuli dan menertawakan adiknya, yang terlihat berpakaian layaknya seorang kesatria yang akan terjun ke medan pertempuran. Pangeran Adonijah kemudian menegur adiknya. "Wahai adikku, di sini bukan tempat yang cocok buat penyair sepertimu. Pulanglah ke istana. Tanganmu lebih cocok untuk memegang buku, bukan mengangkat pedang sepertiku." Dia kemudian menyuruh Pangeran Solomon untuk pulang ke istana. Dia tak mau adiknya mati sia-sia, karena tak punya keahlian bertarung seperti dirinya. Namun sang adik meyakinkan kakaknya, kalau dia juga punya keberanian untuk membantu kakaknya melawan pasukan Fir'aun. I fight by your side. And the sword of victory. Pada saat itu, pertikaian antara Raja David dengan Fir'aun memaksa pasukan Israel untuk tetap waspada menjaga perbatasannya. Sudah berkali-kali, pasukan Fir'aun mencoba menaklukkan kota Yerusalem. Namun, berkali-kali juga mereka selalu gagal untuk menerobos perbatasan. Kelihayan Pangeran Adonijah dalam menjaga perbatasan membuat pasukan Fir'aun dibuat frustasi dengan strategi perang dari bangsa Israel yang terkenal pandai dalam mengatur siasat untuk mencegah pasukan Fir'aun masuk ke kota Yerusalem. Setelah pasukan Adonijah berhasil memukul mundur pasukan Fir'aun, prajurit Israel berhasil menangkap seorang mata-mata musuh. Namun setelah diinterogasi, ternyata mata-mata itu bukan suruhan Fir'aun, tapi suruhan Ratu Sheba. Mendengar namanya, Pangeran Adonijah terlihat heran.
Kenapa Ratu Seba membantu Raja Fir'aun untuk menyerang kerajaan ayahnya? Padahal wilayah kekuasaan Ratu Seba berada sangat jauh dan berjarak 800 km dari kerajaan ayahnya. Awalnya Pangeran Adonijah menyuruh prajuritnya untuk membunuh mata-mata tersebut. Namun niatnya dihalangi oleh Pangeran Salomon. Dia meminta kakaknya agar tidak membunuh tawanan yang sudah tidak berdaya. Karena permintaan langsung dari adiknya, akhirnya Pangeran Adonijah terpaksa membebaskan mata-mata tersebut. Your father, King David, lies at the point of death. Tak lama kemudian, markas Pangeran Adonijah dikunjungi oleh penasehat Raja David. Dia membawa kabar dari istana kalau kondisi sang raja tengah terbaring sakit. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Adonijah justru terlihat senang saat pengawalnya malah meneriakkan namanya sebagai pewaris tahta yang akan menggantikan kekuasaan ayahnya. Melihat ulah Pangeran Adonijah, penasehat istana terlihat jengkel. Dia kemudian mengingatkan Pangeran Adonijah kalau ayahnya belum meninggal. Sebagai seorang anak, harusnya sang pangeran memperlihatkan rasa empatinya. Penasihat istana tersebut kemudian meminta Pangeran Adonijah dan Pangeran Salomon untuk segera pulang ke istana. Himself with the dead. My thoughts are for the living. Namun setelah penasihat ayahnya pergi, Pangeran Adonijah terlihat mengurungkan niatnya. Dia memberitahu kaki tangannya bernama Joab kalau dia tak akan pulang ke Yerusalem untuk membesuk ayahnya. Pangeran Adonijah beralasan kedatangan adiknya sudah cukup untuk mengurus ayahnya yang sedang sakit. Pangeran Adonijah justru punya tujuan lain. Dia berencana mendatangi Ratu Seba. Pangeran Adonijah berniat untuk merayu Ratu Seba agar mau menjadi permaisurinya setelah nanti dia diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Namun setelah bertemu di sebuah padang gurun, permintaan Pangeran Adonijah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ratu Seba. Sang ratu justru terlihat marah saat mendengar permintaan Pangeran Adonijah. That we did not meet last night when you visited my encampment. You dog! Bahwa sebelum lahirnya kerajaan Israel, kerajaan Seba jauh sudah berdiri kuat, makmur, dan kaya raya. Bagi Ratu Seba, kerajaan Israel masih seperti bayi yang baru saja merangkak dari tidurnya. Pangeran Adonijah akhirnya hanya bisa mengerang kesakitan saat Ratu Seba berulang kali mencambuk mukanya sebagai balasan atas sikap kurang ajarnya yang telah berani merendahkan harga dirinya. Sementara di tempat lain, Pangeran Salomon akhirnya sampai di kota Yerusalem. Pada saat itu, para pengikut Raja David sedang berkumpul di istana untuk berdoa bagi kesembuhan raja kesayangannya. Setelah sampai di istana, Pangeran Salomon disambut oleh ibunya dan anak angkat Raja David bernama Abisak. Abisak adalah putri dari ketua suku Gilead bernama Ahab. Sejak bayi, Abisak dihadiahkan oleh ayahnya kepada Raja David sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena telah menyatukan semua suku di Israel yang awalnya bermusuhan. Meskipun statusnya hanya sebagai anak angkat, keluarga Raja Salomon sangat menyayangi putri Abisak dan menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Saat dibawa masuk ke kamar ayahnya, kondisi Raja David sedang mengalami koma. Bahkan tabib istana pun terlihat sudah pasrah melihat kondisi rajanya. Namun saat Pangeran Salomon memegang tangan ayahnya, keajaiban pun datang. Seketika itu juga Raja David terbangun dari komanya. Dia kemudian menyuruh 12 kepala suku dan para anggota dewan di istana untuk mengumpulkan seluruh pengikutnya. Ada hal penting yang ingin dia sampaikan. You've been summoned at the king's command. Saat para pengikutnya sudah berkumpul di istana, Raja David terlihat sedih setelah tahu anak pertamanya bernama Pangeran Adonijah tak kunjung datang membesuknya. Padahal sebagai anak pertama, harusnya Pangeran Adonijah orang pertama yang berdiri di sampingnya. Karena yang ditunggu tak kunjung datang, Raja David akhirnya menyuruh anak keduanya bernama Pangeran Salomon untuk berdiri di sampingnya. Sang raja kemudian mulai membuka pembicaraan. Awalnya dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ke-12 kepala suku yang selama ini telah bersatu di bawah kekuasaannya. Sang raja menganggap seluruh rakyat Israel seperti anak-anaknya sendiri. Dia tidak pernah membedakan setiap suku yang tinggal di negerinya. Baginya semuanya sama di mata Tuhannya. Dia juga berterima kasih kepada salah satu ketua suku bernama Ahab yang telah memberinya hadiah berupa bayi cantik yang sekarang tumbuh menjadi gadis remaja bernama Putri Abisak. Sang raja sudah menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Raja David kemudian memberitahu para pengikutnya kalau dia telah bermimpi bertemu dengan Tuhannya. Dia memberitahu ke-12 kepala suku yang hadir di istananya kalau Tuhan telah memberi petunjuk kepadanya.
agar mengangkat Pangeran Salomon menjadi raja untuk menggantikan dirinya. Bukan Pangeran Adonijah yang selama ini digadang-gadang akan menjadi pewaris tahta untuk menggantikan ayahnya. Sire, I have driven like a fury. And the point. Tak ada satupun pengikut Raja David yang menolak keputusan rajanya, kecuali Pangeran Adonijah yang baru saja sampai di istana. Dia terlihat marah mendengar keputusan dari ayahnya. Padahal dia adalah anak pertama yang harusnya menjadi pewaris tahta yang sah untuk menggantikan ayahnya. Sempat terjadi adu mulut antara Pangeran Adonijah dengan Pangeran Salomon. Pangeran Adonijah menuduh adiknya telah menghasut ayahnya. Namun, tuduhan tersebut dibantah dengan tegas oleh Pangeran Salomon. Dia sama sekali tidak tertarik untuk menjadi raja. Justru selama ini dia yang telah mendukung kakaknya sebagai pewaris tahta untuk menggantikan ayahnya. I am weary with waiting. Above all others, the king who did not wait until the breath had left my body. Namun kejadian tersebut tak membuat Raja David mengurungkan niatnya. Dia tetap mengangkat Pangeran Salomon menjadi Raja Israel yang akan menggantikan posisinya. Upacara pengangkatannya tersebut disambut sukacita oleh penduduk Yerusalem. Bagi mereka, Raja Salomon adalah sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kepribadiannya sangat mirip dengan ayahnya. Selain taat kepada ajaran agamanya, Raja Salomon dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, lembut dalam bertutur kata dan sangat menyayangi rakyatnya. You have my pledge, sire. I will not against thy brother Solomon. Hingga di suatu hari, kondisi kesehatan Raja David sangat memprihatinkan. Seperti mendapat firasat kalau umurnya tidak akan lama lagi. Raja David meminta istrinya untuk memanggil Raja Salomon dan Putri Abisak. Setelah bertemu dengan kedua anaknya, Raja David memberi pesan kepada Raja Salomon agar selalu membantu dan memperhatikan rakyatnya yang sedang kesulitan. Sementara untuk Putri Abisak, Raja David memberi kebebasan jika anak angkatnya tersebut ingin pulang ke kampung halamannya dan tinggal bersama orang tuanya. Namun karena cinta kasih yang diberikan Raja David begitu besar, Putri Abisak memutuskan untuk tetap tinggal di istana. Dia lebih memilih untuk mengurus ibu angkatnya dan mendampingi Raja Salomon yang akan menggantikan tugas ayahnya. Setelah selesai memberi wejangan kepada kedua anaknya, Raja David pun akhirnya meninggal dunia di usianya yang ke-70 tahun. Singkat waktu, setelah Pangeran Salomon diangkat menjadi raja, negeri Israel mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kekuasaannya, rakyat Yerusalem hidup makmur dan sejahtera. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Raja Salomon menyulap gurun tandus menjadi ladang pertanian yang subur makmur. Kebutuhan para petani di Yerusalem sangat diperhatikan, membuat para petaninya hidup sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur dan irigasi, sangat berkembang pesat. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaannya, Raja Salomon akhirnya bisa mewujudkan cita-cita ayahnya, yaitu membangun kuil suci untuk tempat beribadah bagi para pengikutnya. When they shall pray toward this place. Namun masih ada satu masalah yang membuat hati Raja Salomon merasa sedih. Dia selalu memikirkan kehidupan Pangeran Adonijah kakaknya. Setelah Raja Salomon diangkat menjadi raja, Pangeran Adonijah memilih mengasingkan diri bersama pengawal setianya. Kebenciannya kepada Raja Salomon membuatnya selalu mencari cara agar bisa mengkudeta kekuasaan adiknya. I should have killed him when he was chosen king. Di suatu hari, Raja Salomon mendatangi tempat pengasingan kakaknya. Dengan ketulusannya, Raja Salomon meminta langsung kepada Pangeran Adonijah agar mau kembali pulang ke istana. Dia akan mengembalikan kedudukan Pangeran Adonijah sebagai panglima perang di kerajaannya. Awalnya Pangeran Adonijah terlihat heran melihat sikap adiknya. Dia kemudian bertanya, apakah adiknya tidak takut kalau suatu saat dia akan memberontak bersama pasukannya? Dengan santainya, Raja Salomon menegaskan kalau dia tidak takut dibunuh atau dilengserkan oleh kakaknya. Sebagai adik, dia selalu percaya kalau di lubuk hati kakaknya masih ada rasa cinta kepada bangsanya. Raja Salomon tak mempermasalahkan kalau sang kakak akan selalu membencinya. Baginya kepentingan bangsa Israel di atas segalanya. Oh, the fool of fools. Heaven of heavens cannot contain thee. Perkembangan dan kemajuan bangsa Israel akhirnya sampai ke telinga Fir'aun. Raja Mesir tersebut semakin khawatir. Nama besar Raja Salomon akan berbahaya bagi kerajaannya. Apalagi Fir'aun sangat ketakutan. Ajaran agama yang dibawa Raja Salomon akan menyebar ke wilayah kekuasaannya.
Firaun akhirnya memutuskan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi. Dia berencana mengundang raja-raja kecil yang telah menjadi sekutunya untuk datang ke istananya. Tak terkecuali dengan Ratu Sheba. Ratu Sheba adalah sekutu terdekat Firaun. Dia pun diundang untuk datang ke konferensi tersebut. Chariots. I will send you 2,000. In Chaldea, you will send me 5,000. Setelah semua sekutunya berkumpul, Firaun kemudian menyampaikan rencananya. Dia akan menyerang kerajaan Israel. Untuk memuluskan rencananya, dia meminta para sekutunya untuk menyiapkan prajurit dan persenjataan. Raja Firaun bertekad untuk menyerang kerajaan Israel secara besar-besaran. Saat Firaun dan para sekutunya sedang menyusun strategi perang, Ratu Sheba terlihat maju ke depan. Penguasa Sheba yang punya paras cantik menawan tersebut mulai menyampaikan idenya. Siasat Ratu Sheba sangat bertolak belakang dengan rencana Firaun. Dia menolak untuk menghancurkan Raja Salomon lewat peperangan. Baginya, rencana tersebut hanya akan memperpanjang kekalahan Firaun di perbatasan. For you a plan almost without cause. What? This time you ask for too much, Sheba. Ratu Sheba punya siasat untuk menghancurkan Raja Salomon dari dalam. Bermodalkan kecantikan yang dimilikinya, Ratu Sheba akan berpura-pura menjalin kerjasama dengan Raja Salomon. Jika dia berhasil diterima masuk ke kota Yerusalem, Ratu Sheba akan mencoba mendekati dan menggoda keimanan Raja Salomon agar bertekuk lutut di hadapannya. Mendengar ide brilian tersebut, tanpa pikir panjang, Firaun langsung menyetujuinya. Dia pun meminta Ratu Sheba untuk terus memberitahu perkembangannya jika wanita cantik itu berhasil masuk ke kota Yerusalem. Myself informed of your progress in Jerusalem. Singkat cerita, Ratu Sheba pun berangkat membawa rombongan dari kerajaannya. Dengan membawa berbagai hadiah berupa hasil alam dan barang-barang mewah yang terbuat dari emas. Ratu Sheba berharap kedatangannya akan disambut baik oleh Raja Salomon. Sebenarnya, kedatangan Ratu Sheba tersebut disambut hangat oleh sang raja. Namun, kedua belah suku dan para dewan di kerajaannya kurang sependapat dengan sikap rajanya. Mereka khawatir ada tujuan lain di balik kunjungan penguasa Sheba tersebut. I am grateful for your majesty's After so much traveling, you must be pleased to have it. Namun pada akhirnya, bangsa Israel tak bisa berbuat banyak. Melihat sikap raja mereka yang tak pernah menaruh rasa benci walaupun sama musuhnya sekalipun. Raja Salomon selalu mementingkan perdamaian buat kemajuan negerinya. Meskipun bisa saja dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang, pasukan Israel bisa memperluas wilayah dengan menyerang Mesir atau menaklukkan kerajaan Sheba. Tapi faktanya Raja Salomon tidak pernah berambisi untuk mengobarkan peperangan. Bahkan rombongan Ratu Sheba saja mereka diperlakukan sangat istimewa setelah diperbolehkan membuka kemah peristirahatan di samping istana sang raja. A message for your queen. Di suatu hari, Raja Salomon menugaskan adiknya bernama Putri Abisak untuk mengunjungi perkemahan Ratu Sheba. Dia membawa pesan langsung dari kakaknya untuk mengundang Ratu Sheba bersafari melihat kemajuan apa saja yang telah dicapai oleh bangsa Israel. Dengan senang hati Ratu Sheba pun menerima undangan tersebut. And your king, is he also serious? Just here, people. We tend to be more serious. Sama seperti kakaknya, Putri Abisak pun tak menaruh curiga dengan kedatangan Ratu Sheba ke negerinya. Dia memperlakukan penguasa Sheba tersebut layaknya seperti seorang sahabat lama. Putri Abisak terlihat sangat menjaga toleransi, meskipun keduanya berbeda keyakinan. Namun kebaikan adik Raja Salomon tersebut justru dimanfaatkan oleh Ratu Sheba untuk mendoktrin Putri Abisak dengan menceritakan kebaikan dari ajaran para dewa Mesir kuno. Ratu Sheba berusaha mempengaruhi keyakinan adik raja tersebut. Namun Putri Abisak menolaknya dengan lembut. Dia memberitahu Ratu Sheba bahwa dia hanya meyakini adanya satu Tuhan, bukan berhala atau patung-patung yang didewakan. Almighty what? Baru beberapa hari tinggal di Yerusalem, Ratu Sheba sudah terlihat frustasi. Awalnya dia berpikir Raja Salomon akan selalu mengunjunginya. Namun ternyata kecantikan yang dimilikinya tak mudah untuk meluluhkan keimanan Raja Israel tersebut. Ratu Sheba pun meminta kepada Dewa Ragon, yang dipercaya sebagai dewa percintaan, untuk memberikan hati Raja Salomon agar jatuh cinta kepadanya dan bertekuk lutut di kakinya. Baru kali ini sang ratu terlihat kesulitan untuk menaklukkan seorang pria. Her Majesty and I have met before. Setelah melakukan ritual permintaan kepada Dewa Ragon, tak berselang lama dia pun didatangi oleh seorang laki-laki. Namun laki-laki tersebut bukanlah sosok Raja Salomon yang diharapkannya.
Ternyata yang datang adalah kakaknya bernama Pangeran Adonijah. Kakak Raja Salomon tersebut terlihat tak menyerah untuk mendekati wanita pujaannya. Kali ini dia menawarkan kerjasama agar Ratu Sheba mau membantunya untuk melengsarkan Raja Salomon dari tahtanya. Pangeran Adonijah memberi jaminan, jika kerjasama keduanya berhasil, dia akan menjadikan Ratu Sheba sebagai penguasa kota Yerusalem. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ratu Sheba, yang dari awal sudah tidak menyukai laki-laki tersebut. Dog. Besok harinya Ratu Sheba pun memenuhi undangan Raja Salomon untuk diajak bersafari melihat kemajuan yang sudah diraih oleh kerajaannya. Ratu Sheba diperlihatkan tentang keberhasilan Raja Salomon dalam menyulap gurun tandus menjadi lahan pertanian yang subur makmur. Setelah memperlihatkan kemajuan pertanian yang diraih oleh kerajaannya, Raja Salomon pun balik bertanya. Dia meminta Ratu Sheba untuk menceritakan tentang keadaan di negerinya. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Ratu Sheba untuk melancarkan siasatnya. Dia pun berjanji akan menceritakan keadaan di kerajaannya. Dengan satu syarat, Raja Salomon mau mengunjungi tendanya. Tanpa rasa curiga, Raja Salomon pun menyanggupi permintaan tersebut. Hingga di suatu malam, Raja Salomon menepati janjinya. Dia datang mengunjungi Ratu Sheba di tendanya. Kedatangan Raja Israel tersebut disambut dengan kesenian tradisional rakyat Sheba. Raja Salomon pun tertarik untuk mendengarkan cerita Ratu Sheba tentang keadaan di negerinya. Mulai dari perekonomian, kebudayaan, sampai keyakinan yang dianutnya. Dari sanalah benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Raja Salomon tak bisa menutupi perasaannya kalau dia menyukai Ratu Sheba. Begitu juga sebaliknya. Ratu Sheba seperti lupa dengan tujuannya. Dia mulai terjebak dengan perasaan yang selama ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hingga di suatu malam, Ratu Sheba mengundang Raja Salomon untuk makan malam bersamanya. Namun undangan dari Ratu Sheba tersebut membuat hati sang raja terlihat gelisah. Dia berada di dua persimpangan, antara menolak atau mengiyakan. Jika menolak, sang raja merasa telah mengingkari keinginan hatinya. Tapi jika menerima, dia khawatir kebersamaannya dengan Ratu Sheba akan membuatnya melakukan hal yang dilarang oleh agamanya. Sang raja sempat dihibur oleh Putri Abisa, yang terlihat khawatir melihat keadaan kakaknya, yang seharian selalu menyendiri di kamarnya. There would be darkness. Dalam keadaan galau tersebut, bisa saja Raja Salomon melampiaskannya dengan cara meniduri para selir di kerajaannya. Namun ketakutannya akan dosa dan ajab dari Tuhannya mampu membuatnya bisa menghindari perbuatan maksiat tersebut. Padahal para selir di istana sangat menginginkan kalau tubuh mereka dipakai sekali saja oleh rajanya. Namun kenyataannya para selir itu seperti hanya dijadikan hiasan di istana. Raja Salomon tak pernah sekalipun tidur bersama para selirnya. Sang raja terlihat sangat menjaga kehormatan dan martabat para wanita di istananya, biarpun kedudukan mereka hanya sebagai selir di kerajaannya. Do I need you to tell me the time? Sementara Ratu Sheba yang sudah berdandan dan menunggu Raja Salomon datang ke tendanya, terlihat sudah habis kesabarannya. Dia pun melampiaskan kemarahannya dengan membanting meja makanan yang awalnya dihidangkan untuk menjamu Raja Salomon. Sang ratu merasa telah dipermainkan oleh Raja Israel tersebut. Rasa cintanya yang begitu dalam sebanding dengan egonya yang besar. Sebagai seorang ratu atau pemimpin sebuah kerajaan, Ratu Sheba merasa tak sepantasnya diperlakukan seperti itu oleh Raja Salomon. I have no secrets from Joab. Sementara di tempat lain, para penasehat istana mulai merasa khawatir melihat kedekatan Raja Salomon dengan Ratu Sheba. Mereka menganggap hubungan rajanya dengan penguasa Sheba tersebut akan menimbulkan presiden buruk bagi kerajaannya. Bagaimanapun Ratu Sheba adalah pendatang asing yang berbeda budaya dan berbeda keyakinan dengan bangsa Israel. Para dewan tersebut akhirnya mendatangi kakak Raja Salomon. Mereka meminta bantuan agar Pangeran Adonijah mau membantu menyadarkan adiknya. Namun kasus tersebut justru dimanfaatkan oleh Pangeran Adonijah untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada Ratu Sheba dan sekaligus dijadikan kesempatan untuk melengsarkan adiknya.
yang akan mendapat citra buruk di mata rakyatnya. Pangeran Adonijah kemudian menugaskan kaki tangannya untuk membunuh adiknya. Jika rencananya berhasil, dia akan mencari alibi kalau adiknya dibunuh karena telah membawa aib buat bangsanya. Even the people talk openly of his shame. Ever for another moment like this? Dan seiring berjalannya waktu, kesempatan Ratu Seba untuk menaklukkan Raja Salomon semakin terbuka lebar. Saat sang raja mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Ratu Seba. Namun dengan syarat sang ratu mau berpindah mengikuti keyakinannya. Mendengar syarat tersebut, dengan tegas Ratu Seba menolaknya. Dia tak mau menggadaikan keyakinannya hanya untuk sebuah pernikahan. Ratu Seba pun memberitahu Raja Salomon kalau sebentar lagi dia dan rakyatnya akan merayakan ritual untuk menyembah Dewa Ragon. Karena ritual tersebut tak mungkin mendapat izin untuk dirayakan di kota Yerusalem, Ratu Seba pun memutuskan untuk pulang ke negerinya. Mendengar kabar tersebut, Raja Salomon terlihat keberatan, harus berpisah dengan kekasihnya. Namun jika dia nekat mengizinkan Ratu Seba mengadakan ritual tersebut di negerinya, itu akan dianggap sebagai penistaan oleh rakyatnya. Namun saat keduanya tengah sibuk berdebat, tiba-tiba keduanya dikagetkan dengan kemunculan dua sosok laki-laki bertopeng yang masuk ke dalam istana. Dua sosok misterius itu langsung menyerang Raja Salomon. Sempat terjadi duel di antara ketiganya. Namun Raja Salomon akhirnya berhasil melumpuhkan keduanya. Joab. Saat membuka surban penutup wajahnya, Raja Salomon terlihat kaget. Ternyata yang menyerangnya adalah Yoab, pengawal setia Pangeran Adonijah. Dibantu oleh prajuritnya, Raja Salomon kemudian membawa Yoab ke hadapan kakaknya. Sang raja terlihat kecewa. Setelah kebaikannya justru dibalas niat jahat oleh kakaknya. Padahal Pangeran Adonijah sudah diberi kedudukan penting di kerajaannya. Bukannya menyesali perbuatannya, Pangeran Adonijah justru memaki adiknya. Dia menuduh kedekatan Raja Salomon dengan Ratu Seba telah membawa aib dan mencoreng nama baik kerajaan yang telah dibangun oleh ayahnya. Mendengar tuduhan kakaknya, Raja Salomon terlihat sudah habis kesabarannya. Sang raja pun memutuskan untuk mengusir Pangeran Adonijah keluar dari negerinya. Namun keputusan Raja Salomon untuk mengusir kakaknya justru menimbulkan pertentangan dan perpecahan di dalam kerajaannya. Para anggota dewan menuduh Raja Salomon telah tersesat dari ajaran Tuhannya. Karena menganggap Ratu Seba pembawa bencana bagi negerinya, mereka pun menuntut agar Raja Salomon mengusirnya. Namun karena mencintai Ratu Seba, Raja Salomon tetap dengan pendiriannya. Dia bahkan akan mengizinkan Ratu Seba untuk merayakan ritual menyembah patung dewa di kerajaannya. Mendengar keputusan Raja Salomon, para anggota dewan terlihat marah. Mereka memperingatkan rajanya kalau keputusannya itu akan membuat Tuhan murka. Namun Raja Salomon tak peduli dengan peringatan para penasehatnya. Cintanya kepada Ratu Seba telah membutakan jiwanya. Raja Salomon akhirnya mengizinkan Ratu Seba untuk merayakan ritual menyembah patung dewa. Ritual sesat yang syarat dengan tarian-tarian sensual. Sementara di istananya, Raja Salomon terlihat sedang merasakan tekanan yang luar biasa. Setelah seluruh rakyatnya mulai berpaling meninggalkannya. Tak lama kemudian Putri Abisak terlihat menghampirinya. Wanita cantik itu berusaha menyadarkan kakaknya kalau sang raja masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, sekali lagi Raja Salomon tak mempedulikan saran dari adiknya. Dia memilih pergi dan mendorong adiknya yang berusaha menyadarkannya. Hingga pada akhirnya, bencana pun datang menimpa bangsa Israel. Tuhan sepertinya murka melihat kemaksiatan mengotori tanah Yerusalem. Di saat Ratu Seba sedang merayakan ritual 7 hari 7 malam, langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Kilatan dan suara petir yang menyambar membuat seluruh penghuni kota Yerusalem dibuat panik dan ketakutan. Kilatan petir tersebut mulai menyambar dan menghancurkan patung Dewa Rangon yang sedang disembah oleh pengikut Ratu Seba. Bukan hanya patung dewa yang dihancurkan, kilatan petir tersebut turut menyambar dan menghancurkan kuil suci yang dibangun oleh Raja Salomon. Melihat kejadian itu, Ratu Seba terlihat bimbang dan ketakutan. Dia mulai ragu dengan keyakinannya. Setelah melihat patung yang dia dewa-dewakan sudah hancur tak tersisa. Teguran dari Tuhan tersebut bukan hanya menghancurkan bangunan kuil megah yang dibangun oleh Raja Salomon. Tapi cobaan yang paling berat adalah musibah kematian Putri Abisak, adik kesayangannya. Raja Salomon sempat protes kepada Tuhannya. Kenapa Tuhan harus mengambil nyawa adiknya yang tidak berdosa?
Kenapa bukan dirinya saja yang menanggung semua resiko atas kesalahannya? Namun rupanya Tuhan sudah punya rencana lain untuk Raja Salomon. Dengan kematian adiknya tersebut, sang raja mulai menyadari kesalahannya. Seandainya saja dia mau mendengarkan kritikan rakyatnya, mungkin musibah itu tak akan pernah menimpa kerajaannya. Semenjak Tuhan memperlihatkan kemurkaannya, negeri Israel berubah dalam sekejap mata. Tanah-tanah yang awalnya subur makmur kini menjadi gersang dan tandus. 12 suku yang awalnya bersatu akhirnya kembali terpecah belah. Mereka memutuskan untuk kembali ke provinsinya masing-masing. Sejak kejadian itu, Raja Salomon semakin ditinggalkan oleh rakyatnya. Keadaan itu dimanfaatkan oleh kakaknya bernama Pangeran Adonijah, yang sebelumnya telah diusir dari negerinya. Sang kakak memilih untuk bersekutu dengan Firaun. And the captains of the host have returned to their own provinces. Dia memberitahu penguasa Mesir tersebut kalau kerajaan Israel sekarang sudah semakin melemah. Setelah terjadinya perpecahan di antara kedua belah suku yang mendukung Raja Salomon. Karena merasa telah memberikan informasi penting buat kerajaan Firaun, Pangeran Adonijah pun meminta imbalan yang setimpal. Dia meminta Firaun untuk mengangkatnya menjadi raja jika penguasa Mesir tersebut berhasil menaklukkan negerinya. The new king of Israel. Singkat cerita, Firaun pun mulai mengumpulkan pasukannya. Dia memutuskan untuk menyerang kerajaan Israel. Dengan mendapat bantuan dari Pangeran Adonijah yang sudah hafal medan pertempuran di negerinya. Sementara di istananya, Raja Salomon akhirnya mendapat kabar dari prajuritnya yang berjaga di perbatasan kalau pasukan Firaun akan menyerang kerajaannya. Dengan mengumpulkan sisa-sisa prajurit yang masih loyal kepadanya, Raja Salomon pun memutuskan untuk menghadapi pasukan Firaun. What could I have said to him? Namun karena kalah jumlah pasukan, Raja Salomon terpaksa mundur dan bertahan di Bukit Baladar. Mengetahui kalau adiknya sudah terdesak, Pangeran Adonijah pun menyuruh pasukan Firaun untuk membunuh Raja Salomon dan sisa pasukannya. Sementara dia dan Yoab, pengawal setianya, akan berusaha masuk ke kota Yerusalem. Pangeran Adonijah akan mengabarkan kalau Raja Salomon telah kalah dalam pertempuran. Dengan siasat liciknya tersebut, Pangeran Adonijah pun berencana untuk menghasut rakyat Israel agar menghukum mati Ratu Seba yang masih tinggal di Yerusalem. Dengan berhasil membunuh Raja Salomon dan Ratu Seba, maka dendam dan rasa sakit hatinya akan terbayarkan. Setelah mendapat kabar kalau Raja Salomon telah kalah dalam pertempuran, seluruh rakyat Israel hanya bisa berdoa di tembok ratapan. Mereka berharap Tuhan bisa menyelamatkan negeri Israel dari kekejaman pasukan Firaun. Sementara di tendanya, Ratu Seba terlihat sedih dan terpukul setelah mendapat kabar kalau pasukan Raja Salomon berhasil dikalahkan oleh Firaun. Karena khawatir dengan keselamatan sang ratu, penasehatnya menyarankan agar Ratu Seba melarikan diri ke negerinya. Namun Ratu Seba menolak saran tersebut. Sang ratu justru menyuruh penasehat dan pembantu setianya untuk pergi meninggalkannya. Dalam kesedihannya, Ratu Seba pun memutuskan untuk menyamar dan menyelinap di antara rakyat Israel. Dia berniat untuk bertobat atas semua kesalahan yang telah dia lakukan. Di dalam kuil suci tersebut, Ratu Seba pun bersimpuh dan memanjatkan doa untuk keselamatan Raja Salomon dan rakyatnya. Jika doanya tersebut dikabulkan, Ratu Seba pun berjanji akan membuang patung-patung dewa yang selama ini dia sembah. Dan jika dia diberi kesempatan kedua untuk bertemu dengan Raja Salomon, Ratu Seba berjanji akan mengikuti ajaran agama yang selama ini dianut oleh Raja Salomon. Rupanya doa Ratu Seba tersebut didengar oleh Tuhan. Saat matahari terbit, pasukan Raja Salomon berhasil memanfaatkan cahaya matahari yang memantul di atas perisai perang yang mereka bawa untuk mengaburkan pandangan para prajurit Firaun yang mengepung Bukit Baladar. Para prajurit itu tidak menyadari kalau bukit tersebut dibelah oleh jurang yang sangat curam. Dan akhirnya seluruh pasukan Firaun tewas terperosok dalam jurang. Sementara Pangeran Adonijah yang telah sampai di istana Raja Salomon akhirnya mengikrarkan dirinya sebagai raja baru bagi bangsa Israel. Di hadapan rakyatnya, Pangeran Adonijah menyatakan diri kalau pemerintahannya akan bersekutu dengan Firaun. Bagi siapapun yang menolak keputusannya, dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Pangeran Adonijah pun menghasut rakyat Israel agar menghukum mati Ratu Seba yang tengah berdoa di dalam kuil suci peninggalan Raja Salomon. Malangnya, saat keluar dari dalam kuil, rakyat Israel sudah mengepungnya. Ratu Seba pun akhirnya roboh bersimbah darah setelah rakyat Israel melemparinya dengan batu. Stoner!
Namun beruntungnya Raja Salomon dan pasukannya datang di waktu yang tepat setelah berhasil mengalahkan pasukan Firaun. Sang raja memutuskan untuk kembali ke istananya. Kepulangan Raja Salomon disambut sukacita oleh bangsa Israel. Sementara Pangeran Adonijah terlihat tak percaya kalau adiknya bisa mengalahkan pasukan Firaun. Karena tak mau tahtanya kembali diambil oleh Raja Salomon, Pangeran Adonijah pun menantang adiknya untuk berduel 1 lawan 1. Siapapun yang menang, dia yang akan menjadi Raja Israel. Dalam duel tersebut, Raja Adonijah akhirnya terbunuh setelah berhasil dikalahkan oleh Raja Salomon. Setelah Pangeran Adonijah terbunuh, Raja Salomon pun berusaha menolong Ratu Sheba yang terkapar bersimbah darah. Dia pun membawa kekasihnya tersebut masuk ke dalam kuil suci. Sambil memanjatkan doa, Raja Salomon pun memohon kepada Tuhannya agar menyelamatkan nyawa wanita yang sangat dicintainya. Dan tak lama kemudian, keajaiban tersebut akhirnya datang. Saat seluruh luka lebam di wajah Ratu Sheba tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Kejadian itu semakin memantapkan keinginan Ratu Sheba untuk berpindah keyakinan mengikuti agama yang dianut oleh Raja Salomon dan para pengikutnya. Cerita pun akhirnya selesai.